Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Arif Setiawan Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan monitoring atau pengawasan terkait dengan vendor B3, vendor pengelolaan B3 yang ada di rumah sakit ataupun Fasiankes gitu. Jadi rumah sakit ataupun puskesmas, klinik biasanya punya vendor pihak ketiga untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas Fasiankes tersebut gitu. Nah, dalam suatu standar, baik itu regulasi maupun standar akreditasi, vendor-vendor tersebut wajib dilakukan monitoring gitu atau pengawasan. Agar apa? Agar ya kita terus menjaga kualitas dari pengelolaan limbah B3 yang dilakukan gitu. Karena banyak terjadi insiden di mana ada vendor-vendor limbah B3 yang nakal gitu. Jadi limbahnya itu dibuang tidak di tempat pengelolaan akhir, tapi dibuang ke sungai, dibuang ke TPS gitu. Nah, itu yang sangat berbahaya. Makanya baik rumah sakit ataupun Fasiankes wajib melakukan monitoring. Caranya gimana? Ya dengan lakukan kunjungan lapangan ke PT tersebut gitu. Minimal 6 bulan sekali atau satu semester sekali gitu. Nah, dalam melakukan monitoring vendor B3 tersebut, limbah B3 tersebut, teman-teman wajib memiliki kertas kerja gitu. Nah, kertas kerja inilah yang menjadi patokan teman-teman apakah vendor tersebut telah melakukan pengelolaan limbah B3 dengan betul gitu. Karena untuk vendor-vendor itu sendiri ada yang bertugas sebagai transporter, ada juga yang bertugas selaku pemusnah gitu. Jadi ya dua-duanya itu wajib kita lakukan. Nah, di layar teman-teman ini sudah kita tampilkan satu form untuk audit pengelolaan limbah B3 gitu terhadap vendor gitu. Oke. Jadi audit ini yang akan menjadi teman-teman bawa ketika teman-teman monet ke vendor tersebut gitu. Isinya apa aja? Ini isinya sederhana teman-teman. Jadi di dalam audit ini kita bentukannya seperti ini, nomor, indikatornya apa, ketentuannya apa, terus ya atau tidak keterangan gitu. Lalu cara menghitungnya bagaimana? Ya nanti jumlah total ya dibagi total semua pertanyaan, nanti akan ada persentase nilainya gitu. Oke. Lalu nanti untuk nilainya sendiri, kalau misalnya di atas 80% berarti pengelolaannya sudah baik, 60-80 berarti pengelolaannya kurang, dan di bawah 60 biasanya pengelolaannya cukup, 60-80 cukup, dan di bawah 60 pengelolaan itu kurang. Gitu. Simple aja sih teman-teman. Dan formulir ini bisa teman-teman bentuk dalam bentuk Google Form. Jadi ketika teman-teman audit ataupun monet ke sana tidak perlu membawa kertas-kertas lagi, tapi melainkan tinggal menggunakan handphone aja, cekrek-cekrek, itu jauh lebih mudah gitu. Oke, isinya apa aja teman-teman? Jadi untuk indikasi atau indikatornya sendiri itu kami membagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama adalah tempat penyimpanannya gitu. Oke, jadi kalau teman-teman pernah ke vendor pengelola B3, biasanya limbah B3 yang dibawa dari tempat RS ataupun Fasiankes akan ditempatkan di tempat sementara gitu, yang ada di lingkungan PT tersebut. Lalu tempat penyimpanan sementara itu baru akan dibawa. Kalau PT-nya itu juga memiliki izin untuk memusnah, maka akan dilakukan pemusnahan dengan insinerator. Jika hanya transporter, biasanya dia akan melakukan subkon lagi ke tempat pemusnah gitu. Nah, untuk tempat penyimpanan ini sangat kritikal. Kenapa? Karena ya dengan adanya tempat penyimpanan, maka secara tidak langsung limbah B3 yang dihasilkan teman-teman itu berada di sini gitu. Makanya tempat penyimpanan di vendor tersebut wajib teman-teman cek apakah sudah sesuai SOP atau belum. SOP-nya apa aja? Silahkan teman-teman screenshot aja ya di sini. Karena kalau dijelaskan satu persatu kayaknya terlalu panjang gitu. Yang penting dalam tempat penyimpanan ini ya teman-teman baca regulasinya gitu. Sama seperti TPS yang ada di tempat-tempat teman-teman. TPS B3 yang ada di rumah sakit ataupun di puskesmas. Itu sama isinya gitu. Oke, screenshot aja teman-teman. Ini saya coba besarkan. Oke. Lalu yang kedua adalah bagian pengemasan. Nah, untuk pengemasan sendiri ini adalah
packagingnya teman-teman. Jadi pemisahan atau pemilahan jenis-jenis limbahnya. Jadi limbah B3 itu kan ada banyak macamnya, ada limbah cair, padat, tajam, terus juga apalagi ya, logam yang kayak gitu-gitu. Ini wajib dipisah atau dikemas gitu. Jangan sampai pengemasan limbah cair itu tidak sesuai standar gitu. Oke, ini bentuk pertanyaannya seperti ini. Silahkan di screenshot, nanti dibaca lebih jelas. Oke, sudah screenshot. Intinya dalam pengemasan itu ya pastikan pengemasan itu sesuai standar. Jadi ada labelnya, terus juga tertutup rapat, terus juga ada identitasnya, lalu ada kondisinya bebas karat, bebas bocor ya, seperti itulah. Oke. Nah, lalu yang ketiga itu adalah pemantauan teman-teman. Pemantauan ini lebih kepada pengelolanya gitu. Jadi vendor B3 pasti memiliki logbook ya. Tidak hanya vendor B3, limbah B3, tapi teman-teman pasti punya logbook terkait dengan limbah B3 kan. Sama kayak di TPS punya logbook. Dan apakah logbook tersebut berisi catatan atau terisi dengan lengkap, terisi dengan patuh gitu. Nah, itu juga teman-teman silahkan cek. Karena kenapa? Karena ini buat memastikan gitu seluruh limbah yang teman-teman hasilkan itu benar-benar ada di sini gitu. Bahkan kalau perlu teman-teman lakukan sampling dari manifest-manifest yang sudah teman-teman punya gitu. Contoh misalnya di tanggal 2 Januari 2023 gitu. Silahkan teman-teman cek di logbook mereka apakah benar-benar ada data limbah yang sesuai dengan manifest yang teman-teman punya gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya atau yang keempat itu adalah tangkap darurat dan kebersihan. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Kenapa? Karena berkaitan dengan keberlangsungan operasional PT tersebut gitu. Jangan sampai teman-teman menyerahkan tugas pengelolaan limbah B3 kepada tempat di mana tanggap darurat dan kebersihan tidak terjaga, sehingga beresiko tinggi, entah berisiko kebakaran, beresiko kepada petugasnya, beresiko terhadap lingkungan kerja, di mana risiko-risiko tersebut akan mempengaruhi operasional dari pengelola limbah tersebut gitu. Nah, biasanya sih teman-teman itemnya seperti ini. Silahkan di screenshot aja. Oke, bagusnya lagi teman-teman masukkan poin kebakaran sih di sini. Kenapa? Karena ya kebakaran itu kan hal yang paling urgent ya dari suatu tempat kerja. Ada baiknya tidak hanya poin ini aja nih gitu, tapi mainkan lebih detail lagi gitu. Gimana teman-teman, sederhana? Di sini ada 30 pertanyaan teman-teman. Jadi ketika 30 pertanyaannya terjawab dengan iya, berarti tidaknya tidak. Oke. Total tidaknya di sini ada 0, otomatis presentasinya menjadi 100%. Gitu. Oke, silakan teman-teman masukkan catatan di sini. Di mana catatan ini adalah temuan-temuan maupun rekomendasi yang bisa teman-teman berikan kepada PT pengelola limbah B3 tersebut gitu. Nanti biasanya di bawah ada kolom tanda tangan, silakan dibuat tanda tangannya si pengelola dan tanda tangan si petugas inspeksi, dan pastikan hasil ini teman-teman berikan kepada mereka gitu. Jadi ketika kunjungan selanjutnya, temuan-temuan yang ditemukan itu bisa ditindaklanjutin dan tidak terjadi lagi di kunjungan selanjutnya. Simple ya. Oke, mungkin dari saya sekian, tidak perlu berlama-lama. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.